the hunt and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not. Don't forget to subscribe and push the notification bell for you not to miss our upcoming updates. Now let's get started. Bab 3035. Yah, mendengar pertanyaan Iwan, Sally sepertinya mengingat sesuatu yang tidak menyenangkan. Senyumnya pun membeku dan sedikit kesedihan muncul di matanya. Nona Summer, ada apa? Apakah ada sesuatu yang enggan Anda sampaikan? Jika Anda merasa tidak nyaman untuk membicarakannya, anggap saja saya tidak pernah bertanya. Menyadari ketidaknyamanannya, Iwan pun segera mengganti topik pembicaraan. Sebenarnya tidak ada hal yang tidak enak untuk dibicarakan. Villa ini adalah hadiah dari kakek saya ketika saya lulus universitas. Saya pindah dari rumah keluarga saya untuk tinggal di sini dan berencana untuk memulai bisnis saya sendiri. Tetapi kemudian orang tua dan kakak laki-lakiku mengalami kemalangan. Mereka dirugikan oleh pelaku kejahatan. Keluarga Summer tidak memiliki ahli waris langsung yang tersisa. Kakekku memintaku untuk kembali dan mengambil alih bisnis keluarga. Sally menghela nafas, wajahnya dipenuhi dengan kesedihan dan duka yang mendalam. Sejak dia pindah kembali ke keluarganya, villa itu dibiarkan kosong. Dia menyimpannya selama ini tanpa ada gunanya sampai sekarang. Secara kebetulan itu dijual kepada Iwan. Oh begitu, Iwan pun tertegun dengan penjelasannya. Akhirnya mengerti kenapa Sally bereaksi begitu aneh tadi. Nona Summer, aku minta maaf, aku tidak bermaksud mengungkit masa lalumu. Mohon maafkan aku. Iwan meminta maaf dengan tulus. Merasa cukup bersalah atas kecongkakannya atas pertanyaannya. Tidak apa-apa, lagi pula semuanya sudah berlalu sekarang dan pelakunya telah diadili beberapa waktu yang lalu. Balas dendam mendalam orang tua dan saudara laki-lakiku akhirnya terbalaskan. Aku yakin jiwa mereka kini bisa beristirahat dengan tenang. Sally menekan kesedihannya, memaksakan senyum tipis. Senyumnya membawa air mata tetapi juga rasa lega karena telah membalas kematian dari orang-orang yang dicintainya. Itu terdengar baik. Melihat itu dia tidak keberatan. Iwan pun merasa sangat lega. Namun satu-satunya penyesalan adalah saya tidak tahu siapa pahlawan yang membalaskan dendam orang tua dan saudara laki-laki saya. Jika saya mengetahui atau memiliki kesempatan untuk bertemu pahlawan itu di masa depan, saya pasti akan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas apa yang mereka lakukan untuk keluarga kami. Sally berkata dengan menyesal, sedikit kekecewaan ada di wajahnya. Apa? Kamu tidak tahu siapa yang membunuh pelakunya? Iwan terkejut. Tidak, aku tidak mengetahuinya. Orang tua dan saudara laki-lakiku terjebak dalam perselisihan mengenai harta karun dan dibunuh oleh salah satu dari 8 penjahat, yaitu Raja Iblis. Baru-baru ini menurut pengumuman dari organisasi Drakmar di wilayah tengah, Raja Iblis telah dibunuh oleh seorang ahli dari organisasi Drakmar di wilayah selatan. Tapi aku tidak tahu persis siapa yang membunuh Raja Iblis itu, dan aku tidak pernah punya kesempatan untuk bertemu mereka. Sally menggelengkan kepalanya. Apa? Orang yang membunuh orang tua dan saudara laki-lakimu adalah Raja Iblis? Mendengar ini, Iwan bersama Yuni dan Rina semuanya terkejut dengan pengungkapan Sally. Terutama Iwan, karena dialah yang telah membunuh Raja Iblis saat itu. Namun untuk menghindari terungkapnya identitas aslinya, organisasi Drakmar di wilayah tengah telah memuji organisasi Drakmar wilayah selatan dengan akta itu. Sekarang dia tidak pernah membayangkan bahwa orang yang menyebabkan kematian orang tua dan saudara laki-laki Sally adalah Raja Iblis.
dan pahlawan yang dibicarakannya tidak lain dan tidak bukan adalah dirinya sendiri. Kebetulan sekali untuk sesaat, bahkan orang seperti dia yang telah mengalami badai yang tak terhitung jumlahnya, dibuat bingung oleh kebetulan ini. Ya benar, kuharap aku bisa bertemu pahlawan itu suatu hari nanti. Sally mengangguk, hatinya terisi dengan rasa terima kasih dan kekaguman yang tak ada habisnya terhadap pahlawan yang telah membunuh Raja Iblis. Bagaimanapun juga, Raja Iblis adalah penjahat peringkat ketiga yang memiliki keterampilan mendalam dan telah mencapai tahap akhir yang munah. Jika bukan karena pahlawan itu, keluarga Summer dengan kekuatan mereka yang terbatas tidak akan pernah bisa membalaskan dendam orang tua dan saudara laki-lakinya. Tidak peduli berapa lama mereka mencoba. Ini menunjukkan betapa bersyukur dan hormatnya dia kepada pahlawan yang telah membunuh Raja Iblis.